Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali membahas soal kompetensi teknis bidan teman-teman. Dan buat kalian yang mau menambah atau sedang mencari kumpulan-kumpulan soal P3K mulai dari kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural maupun wawancara, khususnya yang bidan, kalian bisa aja order di WhatsApp ini, teman-teman, yang aku cantumin nanti di description box aku. Ya, harganya cuma 50.000 aja ya dalam bentuk ebook atau soft file PDF, teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor 1. Nyonya U, usia 24 tahun, datang ke PMB usia kehamilan 27 minggu, mengatakan ini kehamilan pertama dan belum pernah mengalami keguguran. Pemeriksaan fisik didapatkan DJJ berada di sebelah kiri dari ibu. Diagnosis yang tepat pada kasus di atas adalah... Oke teman-teman, kita lihat ya yang ditanyakan adalah diagnosisnya nih. Oke ya, coba aku besarin sedikit. Oke, yang ditanyakan adalah diagnosisnya ya teman-teman. Nah di sini kan kalau diagnosisnya berarti Nyonya U ya, Nyonya U usia 24 tahun, G1P0A0 ya, dengan usia kehamilan 27 minggu, kira-kira apa nih? Janinnya tunggal ya teman-teman, janinnya tunggal, hidup intrauterin ya, kemudian puki yaitu punggung kiri dan juga presentasinya kepala dan dalam bentuk fisiologis teman-teman. Nah jadi kalau ditanya diagnosisnya maka diagnosis yang tepat adalah yang A. Ibu usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 27 minggu, janin tunggal, hidup intrauterin, puki, presentasi kepala dan fisiologis teman-teman. Nah itu adalah diagnosisnya yang tepat dari soal ini. Oke, kita next langsung ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2. Nyonya C, usia 23 tahun, datang ke PMB pada tanggal 25 Januari 2021. Mengatakan sudah tidak haid 2 bulan. Mengeluhkan mual muntah pada pagi hari, HPHT tanggal 20 November 2020. Kapan perkiraan kelahiran ibu? Nah ini tuh banyak banget ya soal-soal kompetensi teknis. Kalian bisa pelajari semua kompetensi teknis bidan di playlist aku di P3K 2022 teman-teman. Di situ aku banyak banget membahas tentang HPHT maupun juga menghitung usia kehamilan teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan adalah HPL-nya teman-teman. Nah, jadi kita hitung dari HPHT ya, yaitu 20 bulan 11 2020. Nah, kalau misalnya dia lahir dari misalnya dia eh, April sampai ke Desember, maka 11 ini kita kurangkan dengan 3. Dan ini kita tambahkan dengan 7 teman-teman, maaf. Nah, tapi kalau dari Januari sampai ke Maret kita tambahkan dengan 9 teman-teman gitu ya. Kalau tahun misalnya dia dari April ke Desember, maka tahunnya kita tambahkan dengan 1 teman-teman. Nah, jadi 20 tambah 7 itu adalah 27. Kemudian 11 kurang 3 itu berapa teman-teman? 8 ya. Kemudian 2020 kita tambah 1 jadi 2021. Nah, maka HPL-nya adalah 27 Agustus 2021. Nah, kalau misalnya dia datangnya tanggal 20 bulan 3, teman-teman, ya udah kita tambahkan 20 tambah 7, kemudian 3-nya kita tambahkan dengan 9, teman-teman ya. Maka HPL-nya jadinya tanggal 27 bulan 12 ya, teman-teman. Oke, bulan 12 2020. Itu kalau untuk dari Januari sampai ke Maret. Tapi kalau dari April sampai ke Desember, maka bulannya itu kita kurangkan 3. Kayak gitu aja teman-teman. Gampang ya. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, soal nomor 3 kita baca bareng-bareng. Nyonya F, usia 24 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 2 jari di atas simpisis. Selanjutnya, bidan melakukan imunisasi TT 1. Pada usia kehamilan berapa TT2 diberikan? Nah, jarak TT1 ke TT2 itu adalah berapa? 4 minggu ya teman-teman. Nah, dari TT2 ke TT3 itu jaraknya adalah 6 bulan ya kalau nggak salah aku. Ya, 6 bulan ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa baca di buku Kia yang warna pink itu teman-teman. Di halaman depannya itu ada tuh jadwal pelaksanaan imunisasi tetanus untuk ibu hamil kayak gitu.
Nah, karena ini dia sudah diberikan TT1, maka pada usia kehamilan berapakah TT2 bisa diberikan? Nah, maka bisa diberikan adalah setelah 4 minggu dari TT1, teman-teman. Nah, dia TT1-nya diberikan pada usia kehamilan 12 minggu. Maka 4 minggu ke depan dia berusia berapa, teman-teman? Berapa minggu? 16 minggu ya, berarti 4 bulan nih. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Gampang ya, lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Nyonya C, usia 27 tahun, G1P0A0, datang ke BPS dengan usia kehamilan 38 minggu. Mengeluh kenceng-kenceng, hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80, respirasi rate 24, TFU 30, kepala sudah masuk PAP 2/5. VT pembukaan serviks 8 cm dan selaput ketuban masih utuh. Berdasarkan kasus tersebut, penurunan kepala berada pada, oke, pada pemeriksaan palpasi ya, itu penurunan kepalanya adalah 2/5. Maka untuk pada pemeriksaan VT itu kira-kira kepala sudah berada di bidang Hodge berapa teman-teman. Nah itu maksudnya dari soal ini kayak gitu. Nah kalau misalnya dia hmm, 0/5 teman-teman, itu dia kalau di VT belum masuk PAP teman-teman atau floating ya kalau bahasanya. Eh ya, 0/5, 5/5 teman-teman, maaf 5/5 itu belum masuk ke bidang PAP. Nah, tapi kalau dia udah 4/5 itu dia kalau di VT bidang Hodge-nya itu adalah Hodge berapa teman-teman? Hodge 1 ya. Hodge 1. Kemudian kalau dia 3/5 itu Hodge 2. Hodge 2 mau ke Hodge 3 teman-teman. Duh nggak mau nih. Oke, kalau misalnya dia VT palpasinya itu adalah 2/5 itu bidang Hodge-nya adalah Hodge 3 teman-teman. Nah kalau 1/5 itu udah masuk ke dalam Hodge 4 teman-teman. Gitu, gampang ya cara anunya. Nah jadi kalau misalnya kalian palpasi, pada palpasi yang keempatnya, Leopold 4, itu kepala terhadap PAP 2/5, maka pada pemeriksaan dalam bisa dipastikan itu kepala sudah memasuki bidang Hodge 3. Hodge 3 itu sejajar dengan atau setinggi spina ischiadica, teman-teman. Nah, jadi pada pemeriksaan VT sesuai kasus ini penurunan kepala yaitu berada pada bidang Hodge 3, teman-teman. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke BPM. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? Nah, asuhan kehamilan yang telah diperoleh ibu ini adalah dia mendapatkan Penkes ya dan imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini berguna untuk sebagai pencegahan ya teman-teman, pencegahan terhadap tetanus, penyakit tetanus pada ibu maupun bayi teman-teman. Nah, kemudian dapat pelayanan Penkes itu merupakan, Penkes kan merupakan salah satu promosi kesehatan ya teman-teman, supaya orang yang orang sehat terus jadi nggak sakit kayak gitu teman-teman. Jadi dia bisa mengantisipasi suatu penyakit tersebut kayak gitu teman-teman. Nah, jadi tujuan asuhan kehamilan yang telah diberikan maupun diperoleh oleh pasien ini itu merupakan salah satu bentuk promotif dan preventif teman-teman. Promotifnya itu adalah Penkes dan preventifnya itu adalah mendapatkan imunisasi TT teman-teman. Jadi nomor 5 itu dari aku jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Kalau misalnya kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku dari nomor 1 sampai nomor 5 boleh komen di kolom komentar dan sertakan alasannya teman-teman. Oke, sekian dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K tahun ini. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu support aku dengan cara subscribe. Dan yang selalu nontonin video aku juga. Terima kasih banget. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga aku mohon kepada kalian untuk share ke semua sosial media yang kalian punya video ini. Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.